Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pemirsa yang dirahmati Allah, alhamdulillah bahwa kita sudah menjalankan puasa yang keempat. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan surat Al-Baqarah ayat 153. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu asta'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Terjemahannya, hai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian sholat dan sabar. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang sabar. Para pemirsa yang saya hormati, sabar itu ucapan yang mudah sekali, siapapun paham. Tapi dalam kenyataan hidup, ternyata berperilaku sabar, bersikap sabar, itu sebuah pekerjaan yang amat susah. Oleh karena itu, supaya kita berupaya bisa semaksimal mungkin untuk berlaku dan bersikap sabar, maka semestinya ketika kita menerima, mensikapi apapun yang terjadi pada diri kita, satu hal yang harus kita tegakkan, bahwa apa yang terjadi pada diri kita itu tidak akan terjadi bila tidak ada izin dari Allah. Oleh karena itulah, ketika sudah kita landasi bahwa apa yang terjadi adalah atas izin Allah, kita selaku hamba Allah, maka mestinya atau idealnya kita itu untuk menerima apapun, karena ini adalah takdir dari Allah yang diberikan kepada kita. Suka maupun tidak suka, semestinya kita ikhlas menerima peristiwa yang terjadi pada diri kita. Masyiral muslimin, muslimat yang saya hormati, kadang-kadang di dalam kehidupan keseharian kita, masalah apapun yang mengenai diri kita, mengenai perserikatan kita, mengenai masyarakat lingkungan kita, itu apa memang betul kita selamanya harus bersabar. Oleh karena itu kita mesti harus melihat dulu permasalahannya. Apa dulu yang sedang terjadi pada diri kita, pada lingkungan kita. Ada yang kadang-kadang kita melihat sendiri bahwa yang terjadi adalah sebuah kemungkaran. Ada juga kadang-kadang itu terjadi pada diri dan lingkungan kita itu karena ketidaktahuan, sehingga itu bisa membuat pikiran kita, hati kita menjadi jengkel, menjadi marah dan sebagainya. Oleh karena itu, cara saya di dalam mensikapi ini, pertama kali adalah memang coba kita kenali masalah yang terjadi, kita pahami dulu. Kemudian kita coba pahami, kita coba untuk mencari sebuah solusi. Tapi ingat, bahwa kalau kita mensikapi segala satunya hanya berlandas logika, itu bisa-bisa nanti akan
nggak terkendali, khususnya adalah emosi atau hati kita. Oleh karena itulah landasan setiap menghadapi apapun, hati kita kembali lagi bahwa itu semua karena izin Allah. Oleh karena itulah ketika kita mensikapi, bisa jadi saat itu kalau menyangkut kemungkaran, maka harus kita ingatkan, harus kita tegur, dan harus kita cari solusinya. Namun ketika sesuatu hal itu karena ketidaktahuan, tugas kita adalah untuk memberikan pencerahan kepada yang bersangkutan dengan sebuah harapan setelah tahu, paham, mengerti, itu ada perubahan pada orang-orang yang kita ajak berkomunikasi. Itu kalau resep yang saya pahami bagaimana mensikapi sebuah kesabaran yang ada di depan kita, yang ada di lingkungan kita. Baik, hadirin yang kami hormati, kadang-kadang di lingkungan kerja kita, di lingkungan organisasi kita, kita melihat bahwa rekan kerja atau semua yang berinteraksi kepada kita, ketika cara yang dilakukan itu tidak sesuai sebuah aturan main, ya, bahkan menabrak aturan main, kira-kira apa kita akan diamkan? Enggak, itu sabar yang salah kaprah. Karena tugas kita mendiamkan sesuatu yang tidak benar itu sama dengan mendiamkan kemungkaran. Apalagi kalau di dalam organisasi Muhammadiyah adalah bahwa Muhammadiyah ciri khasnya adalah dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Tentunya harus kita sikapi, harus kita tegur, harus kita ingatkan, harus kita kasih penjelasan bagaimana seharusnya. Sama juga kadang-kadang di lingkungan kita sudah tahu tetapi tidak mau menerima aturan yang ada. Kalau yang seperti itu, bagaimana kita selaku orang yang melihat secara langsung? Akhirnya ya sabar kita adalah untuk memberikan teguran kepada yang bersangkutan dan untuk memberikan peringatan kepada yang bersangkutan bahwa apa yang dilakukan itu sesungguhnya tidak tepat, dan itu implikasinya bisa kepada banyak orang. Karena itulah kembali lagi, sabar harus kita tempatkan pada situasi kondisi yang semestinya. Bukan segala satunya kita terima begitu saja, kita diam begitu saja, kita apalagi cuek. Itu sabar yang tidak diperbolehkan. Yang mestinya adalah kita harus sesuaikan dengan situasi yang terjadi. Demikian pertemuan pada kali ini, semoga bisa memberikan manfaat bagi kita semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.